Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan, afiat kepada kita sekalian. Dan perkenalkan, saya Heri Rahmatullah, di Sekolah Islam Mutiara Hati diamanahi sebagai koordinator Al-Quran yang menanggung-jawabi pembelajaran Al-Quran dengan bekerjasama Sekolah Islam Mutiara Hati dengan Ummi Foundation. Semoga kerjasama dalam melahirkan generasi-generasi Al-Quran yang membaca Al-Quran dengan tartil disertai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lulusan Sekolah Islam Mutiara Hati membaca Al-Quran dengan tartil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekolah Islam Mutiara Hati sejak tahun 2010 sebenarnya sudah kerjasama dengan Ummi Foundation dan menjatuhkan pilihan kepada Ummi Foundation khususnya dalam hal metode pembelajaran Al-Quran dengan metode Ummi adalah karena metode Ummi salah satu metode yang disampaikan dengan 3 keuntungan atau 3 kelebihan, yakni kemudahan dalam penyampaiannya, kemudian menyenangkan, dan tentunya mendampingi anak-anak ketika belajar Al-Quran sebagaimana seorang ibu mendampingi anak-anaknya, penuh dengan keikhlasan, kebahagiaan, kasih sayang kepada mereka, dengan harapan mudah-mudahan ketika mereka belajar Al-Quran, mereka mengikutinya dengan penuh semangat, dengan penuh keceriaan, dengan penuh kebahagiaan, sehingga ilmu yang disampaikan akan mudah mereka raih. Untuk mencapai target dari pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode Ummi ini, maka sesuai dengan persyaratan dari kerjasama dalam hal menggunakan metode Ummi, maka Sekolah Islam Mutiara Hati mengikut sertakan guru-guru yang akan mengajar Al-Quran metode Ummi dalam pembinaan yang diadakan oleh Ummi Foundation. Dengan pertama tahapannya dengan tashih. Guru-guru yang akan mengajar Al-Quran di Sekolah Islam Mutiara Hati, mereka diikutkan tashih, mereka disimak bacaan Al-Qurannya, kemudian mereka yang lulus dari tashih akan bisa mengikuti sertifikasi untuk guru pembelajaran Al-Quran metode Ummi. Dan Alhamdulillah untuk di Sekolah Islam Mutiara Hati telah mengikuti tahapan-tahapan itu, yakni tahapan tashih, kemudian sertifikasi guru Al-Quran metode Ummi. Mudah-mudahan dengan guru yang tersertifikasi, anak-anak dengan target yang diharapkan bisa tercapai bacaan mereka tartil dan hafalan mereka dengan target 1 juz. Ketika mereka lulus, mudah-mudahan bisa tercapai tartil dan hafalannya baik. Ketika anak-anak belajar Al-Quran dengan metode Ummi, maka setiap tahapannya mentargetkan anak-anak di setiap levelnya meluluskan atau lulus dari setiap jilid dari metode Ummi yang jumlahnya ada jilid tartil dari jilid 1 sampai jilid 6, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, dan dilanjutkan dengan gharib, dilanjutkan dengan tajwid. Setiap kelas, dari kelas 1 misalnya, ditargetkan ketika 1 semester pembelajaran yang mereka ikuti, khususnya pembelajaran Al-Quran, 2 jilid dalam 1 semester itu diselesaikan. Namun tentu ini berkaitan dengan tantangan yang ada di lapangan, terutama dalam kondisi sekarang ini. Maka insya Allah kami semua bertekad untuk bisa tetap dalam target normal, walaupun kenyataannya tergantung kepada situasi dan kondisi. Dan Alhamdulillah sudah tercapai dalam 1 semester misalnya 1 jilid, dan masuk kepada jilid selanjutnya itu akan dicapai. Dan sampai kelas 6 mereka insya Allah akan menyelesaikan sampai kelas gharib dan tajwid. Kemudian mereka akan mengikuti munaqasyah
atau ujian sebagai ujian anak-anak telah menyelesaikan semua tahapan pembelajaran Al-Quran metode ummi sampai ke materi yang terakhir, yakni materi gharib dan tajwid, yang itu akan dilanjutkan setelah mereka munaqasyah. Kemudian lulus munaqasyah, mereka akan melanjutkan dengan kajian atau tahapan selanjutnya, yakni kelas tahfidz. Mudah-mudahan setelah mereka bacaannya tartil, mereka akan menyelesaikan satu juz amma atau juz 30 dalam hafalan mereka secara mutqin. Dan alhamdulillah sekarang mereka di kelas 6 khususnya ada yang sudah mencapai juz 29 dengan bacaan yang tartil. Mudah-mudahan mereka lebih mudah ketika bacaan sudah tartil, menghafalnya pun akan mudah dan tartil. Dan tentunya dalam kondisi pandemi COVID-19, sebagaimana pembelajaran yang lainnya, termasuk pembelajaran Al-Quran, maka harus menyesuaikan, yakni dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau BDR, belajar dari rumah. Maka guru-guru Al-Quran pun dituntut untuk bisa kreatif, untuk bisa inovatif, bagaimana membuat atau menggunakan media sebagai penghubung dalam hal pembelajaran Al-Quran metode ummi ini. Dan tentunya komunikasi secara kelembagaan Sekolah Islam Mutiara Hati dengan Ummi Foundation berkaitan dengan bagaimana tata cara pembelajaran Al-Quran selama PJJ, selama BDR ini terus dilakukan, dan solusi-solusi itu pun terus diberikan. Dan kami di Sekolah Islam Mutiara Hati pun demikian. Dan selama ini tentunya dengan media pembelajaran yang virtual, Sekolah Islam Mutiara Hati terus evaluasi dan kemudian mencari jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan alhamdulillah selama ini atau sampai saat ini pembelajaran Al-Quran bisa dilaksanakan dengan virtual, baik itu dengan menggunakan Zoom meeting ataupun dengan video call, dan terkadang juga dengan voice note yang kemudian dievaluasi, di feedback oleh guru Al-Qurannya. Maka mudah-mudahan tantangan ini tidak mengendorkan semangat untuk terus memberikan pembelajaran yang terbaik, pembelajaran Al-Quran kepada seluruh siswa-siswi Sekolah Islam Mutiara Hati. Walaupun berbagai kendala yang dialami, seperti sinyal misalnya ketika pembelajaran sinyalnya kurang baik, itu menjadi kendala, atau misalnya tidak ada kuota, atau handphonenya misalnya rusak dan sebagainya. Mudah-mudahan tantangan itu menjadi penyemangat untuk kita untuk terus belajar Al-Quran, tidak pernah berhenti walaupun dengan berbagai tantangannya. Dan alhamdulillah sejak kerjasama dengan metode ummi, siswa-siswi Sekolah Islam Mutiara Hati yang sudah meluluskan beberapa lulusan, mereka sudah mengikuti munaqasyah, kemudian 2 kali mengadakan haflah. Alhamdulillah tanggapan dari orang tua murid, mereka merasa bahagia dengan menyimak dan memperhatikan kemampuan mereka dalam hal membaca Al-Quran dan juga kemampuan mereka dalam ilmu Al-Quran, khususnya tajwid dasar dan juga gharibul Quran. Mereka merasa bahagia. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Lulusan Sekolah Islam Mutiara Hati, tartil bacaannya, faham gharibul Quran, kemudian memahami tajwid dasar. Dan dengan itu maka harapan Sekolah Islam Mutiara Hati yang sesuai dengan visi misi sekolah, yakni melahirkan generasi yang Qurani, mudah-mudahan itu bisa tercapai dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh beberapa siswa Sekolah Islam Mutiara Hati yang mewakili di acara-acara yang diadakan, baik itu tingkat kecamatan ataupun tingkat kota Bandung. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi seluruh pengajar Al-Quran metode ummi di Sekolah Islam Mutiara Hati, dan secara kelembagaan juga sekolah dengan yayasan mudah-mudahan semakin semangat untuk memperbaiki pembelajaran Al-Quran metode ummi di masa yang akan datang.
Mudah-mudahan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran Al-Qur'an yang ada di Sekolah Islam Mutiara Hati lebih baik lagi ke depan, sehingga lulusannya pun adalah lulusan terbaik khususnya dalam hal membaca Al-Qur'an.